Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Gumara dengan NIM 201704109192. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan ataupun uraian tentang CISS berperan bagi unicorn. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan membahas unicorn terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan unicorn itu? Istilah unicorn sudah familiar di tengah masyarakat. Unicorn merupakan istilah yang sangat familiar di dunia perusahaan rintisan atau startup. Unicorn memiliki definisi, yakni istilah yang digunakan untuk mengkategorikan startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Istilah unicorn ini pertama kali dilontarkan oleh Alan Lee yang merupakan pendiri Cowboy Ventures. Melansir dari TechCrunch, istilah itu pertama kali muncul ketika Cowboy Ventures membangun dataset perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat pada saat Januari 2003. Sejak membangun dataset tersebut, ditemukan 39 perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar di Amerika Serikat. Sehingga Lee menyebutnya sebagai unicorn sebab telah memenuhi kriteria. Berbicara mengenai kriteria unicorn, suatu startup dapat masuk ke dalam golongan unicorn jika memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Nilai itu bisa didapatkan dari investor pasar publik maupun swasta. Merujuk data dari TechCrunch, Lee mengatakan rata-rata membutuhkan waktu selama 7 tahun lebih sebelum peristiwa likuiditas bagi perusahaan. Co-founder startup yang berpendidikan tinggi juga dan berusia 30-an ternyata juga bisa menjadi faktor pendukung untuk menjadikan perusahaannya membangun banyak kesuksesan dan masuk ke dalam kategori unicorn secepatnya. Bukan hanya di luar negeri saja, di Indonesia juga banyak. Ada 5 startup yang sudah dinobatkan sebagai unicorn. Kelima startup tersebut yakni Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan Bukalapak. Akhir-akhir ini, OVO sebagai penyedia layanan pembayaran elektronik besutan grup Lipo ditaksir memiliki valuasi 2,9 miliar dolar US dollar atau sekitar 41 miliar oleh firma analis perusahaan CB Insight. Angka tersebut menurut CB Insight sudah mencapai sejak 14 Maret 2018. Pada kali ini saya akan membahas salah satu unicorn yang pertama kali ada di Indonesia, yakni Gojek. Gojek merupakan layanan transportasi yang diciptakan oleh Nadiem Makarim. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi Gojek. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan bepergian di tengah kemacetan. Gojek berharap dengan hadirnya layanan ini dapat menyerap banyak tenaga kerja melihat kondisi di tanah air banyak para penganggur yang memiliki keahlian namun sulit mencari kerja. Dengan layanan ini, Gojek mencoba untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Gojek juga mencoba menciptakan style baru yang dalam menggunakan jasa transportasi. Untuk CISS yang dipakai Gojek, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management merupakan sebuah teknologi informasi untuk menciptakan cross-functional enterprise system yang dalamnya mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Gojek menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahapan,
yang disebut Customer Life Cycle. Tahapan pertama adalah acquire, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media. Tahapan kedua adalah enhance, yaitu menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell and upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek, sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Tahapan ketiga adalah retain, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyalitas customer menggunakan customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Melalui CRM Gojek, menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan layanan prima, sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat perusahaan. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Untuk mendukung CRM, Gojek senantiasa memberikan frequent flyer dalam 2 bahasa yang berisi tentang informasi-informasi terkini perusahaan kepada pelanggan yang loyal melalui email. Hal ini selain bersifat apresiasi juga bersifat sebagai marketing dan pengelolaan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu SCM atau Supply Chain Management, merupakan sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Karena Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka Supply Chain Management yang dilakukan oleh Gojek merupakan suatu sistem konsep di mana perusahaan dapat berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik para driver, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dalam kegiatan transaksi. Sistem akuntansi dari Gojek tersusun dari diantaranya fasilitas order processing, yaitu fasilitas yang memungkinkan untuk konsumen melakukan pemesanan jasa. Kemudian data yang diperoleh dari form yang tertera akan menentukan jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran tersebut termasuk ke dalam fasilitas billing yang kemudian akan dibukukan menjadi general ledger. Hal yang merupakan perbedaan dari Gojek dan perusahaan pelayanan jasa lainnya terletak pada mekanisme pembayaran upah atau gaji dari driver. Pembagian upah tersebut menjadi 80% yang diberikan kepada driver atau mitra Gojeknya dan 20% yang masuk ke dalam keuntungan perusahaan. Upah yang merupakan hak driver dapat diperoleh secara harian atau bulanan tergantung kepada keinginannya. Seluruh arus kas yang telah dicatat di General Ledger akan dituangkan ke dalam Financial Reporting. Dalam tahap Compensation Administration, terdapat payroll control yaitu suatu proses untuk mengetahui apakah gaji karyawan sudah dibayarkan atau belum. Gaji akan diproses dikarenakan ada sistem bagi hasil yang akan diproses pada bagian accounting and finance. Gojek sudah menerapkan sistem e-business dalam proses marketingnya. Kegiatan marketing dilakukan dengan memasang flyer di website perusahaan, mitra kerja, sosial media, dan segala bentuk media elektronik lainnya. Selain itu, Gojek juga memasang video iklan di YouTube yang dimana ketika seseorang menekan iklan tersebut maka otomatis akan langsung masuk ke website perusahaan. Nah itu dia segelintir CISS yang digunakan oleh unicorn di Indonesia, yaitu unicorn Gojek. Maka kesimpulannya dari penjelasan tersebut yaitu program CISS tersebut dapat mempermudah proses-proses yang proses-proses yang sulit dan mengotomatisasi serta mempercepat kinerja perusahaan. Lalu untuk profesi pekerjaan yang akan ada pada masa depan yaitu
menurut saya yaitu data scientist. Data scientist merupakan suatu profesi di mana profesi tersebut berguna untuk suatu unicorn atau startup untuk mengolah data secara besar. Data scientist, profesi data scientist tersebut sangat dicari pada saat ini oleh perusahaan-perusahaan unicorn, ya, dan merupakan suatu profesi yang akan sukses di masa mendatang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.